Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum dimulai ibadah kita saat teduh sejenak. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 340 ayat 1 tambah 4. Jemaat, kami mohon untuk bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Betapa berharganya kasih setiamu ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayapmu. Sebab padamu ada sumber hayat di dalam terangmu. Kami melihat terang. Haleluya. 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 Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, hanya karena kasih setiamu ya Tuhan, kami dapat memasuki tahun gereja yang baru ini. Berilah Roh Kudus dan Roh Hikmat kepada jemaatmu, supaya kerajaanmu semakin berkembang di tengah-tengah kami. Berilah hambamu semangat untuk memberitakan firman-Mu, sehingga jemaatmu semakin sempurna. Kuatkanlah kami mengikut Engkau dalam iman, agar kami bertekun sampai selama-lamanya. Oleh karena anakmu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat persilakan duduk. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 194. Jaya
marilah kita mendengarkan pengganti hukum Taurat. Berbahagialah orang-orang yang memegang perintah-perintahnya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 32 ayat 1. Jemaat kami untuk bangkit berdiri, marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia ini menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke sorga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu, ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka. Sembuhkan segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini, ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita dengar janji Allah tentang pengampunan dosa kita. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang perantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus, yang adil, dan Ia adalah pendamai untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 457 ayat 5. Marilah kita mendengar epistel di minggu hari ini yang diambil dari Yohanes 20 ayat 1 sampai 10.
Epistel kita pada hari ini diambil dari Yohanes 20 ayat 1 sampai 10. Kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Demikian epistel pada hari ini. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 364 ayat 2. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa Halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan ajaran bersatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat persilakan duduk. Marilah kita mendengarkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan atas berkat, kesehatan, dan rezeki yang sudah kami rasakan, dan kami percaya Tuhan itu adalah pemberian-Mu yang terindah buat kami. Bapa yang di surga, di Minggu Paskah ini Tuhan,
Di kebangkitan-Mu kami mengucap syukur Tuhan, dan kiranya dengan kebangkitan-Mu Tuhan dapat menghidupkan kami dalam melayani Engkau dan di dalam melayani sesama kami. Bapa yang di surga, di Minggu Paskah ini kami berdoa Tuhan, kiranya dengan kebangkitan-Mu Tuhan, bangsa kami mampu bangkit Tuhan dalam melawan pandemi ini. Dan semoga kami tetap kuat Tuhan dalam menghadapi pandemi ini. Bapa yang di surga, kami juga berdoa buat anak-anak kami. Kiranya Tuhan di dalam masa pertumbuhan mereka Engkau jadikan menjadi anak-anak yang Engkau pilih, menjadi anak-anak yang Engkau cintai Tuhan, sehingga mereka bisa bertumbuh sesuai dengan kehendak-Mu. Begitu juga Tuhan dengan kami orang tuanya, beri kami kesehatan Tuhan, beri kami rezeki yang cukup, agar kami bisa mendidik dan membesarkan mereka, sehingga kelak Tuhan kami bisa pertanggungjawabkan anak-anak yang Kau titipkan kepada kami. Bapa yang di surga, kami juga berdoa buat perlagutan kami ini Tuhan, kiranya perlagutan kami ini dapat semakin kuat, semakin kokoh Tuhan dalam menjalin persatuan dan kesatuan untuk melayani Engkau. Biarlah kami Tuhan bisa bersekutu dengan baik sehingga nama-Mu dipermuliakan. Bapa yang di surga, kami juga berdoa Tuhan buat para pemimpin-pemimpin negara kami. Ya Bapa yang baik, berkatilah para pemimpin-pemimpin kami di negara ini. Beri mereka kebijaksanaan Tuhan, beri mereka kepintaran, beri mereka kesabaran dalam menghadapi ataupun dalam mengurus negara kami ini, sehingga apapun kebijakan yang mereka keluarkan Tuhan merupakan kebijakan yang terbaik daripada-Mu untuk kemajuan bangsa kami ini. Begitu juga Tuhan kami berdoa buat para pimpinan ataupun pengurus GKPA. Berkati mereka Tuhan, beri mereka kesehatan, beri mereka kepintaran Tuhan untuk memajukan gereja GKPA kami ini, sehingga gereja GKPA kami ini bisa menjadi gereja yang maju Tuhan untuk memuji dan memuliakan Engkau. Dan satukan hati dan pikiran mereka Tuhan untuk melakukan perbaikan-perbaikan di dalam gereja GKPA ini. Bapa yang di surga, kami juga berdoa Tuhan buat para tenaga kesehatan. Ya Tuhan Yesus Kristus, di dalam masa pandemi ini Tuhan, kiranya Engkau memberkati para tenaga kesehatan sehingga mereka teguh melayani di dalam tugasnya, sehingga mereka Tuhan dalam melakukan tugasnya penuh kepercayaan diri, dan semuanya itu Tuhan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa yang di surga, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi penuntun dalam hidup kami, sehingga kami Tuhan dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati Tuhan pendeta yang akan menyampaikan firman-Mu. Cukupkan apa yang dia perlukan. Berkati keluarganya Tuhan, sehingga apa yang dia kerjakan Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu dan nama-Mu semakin dipermuliakan Tuhan. Bapa yang di surga, kami manusia yang lemah, yang tak luput dari segala dosa dan kesalahan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan mengampuni kami jika kami memohon ampun kepadamu. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan dan kemurahan hati-Mu, dan terpujilah nama-Mu Tuhan selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 247 untuk haul pertama dan kedua. Dihantar oleh firman Tuhan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai kurban, ia memuliakan aku. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 247 ayat 1.
kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus, dalam pesta sukacita hari ini, ketika kita mengingat kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan menyapa kita yang terambil dari Markus 16, dimulai dari ayat 9 hingga ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu, ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan ke luar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada 11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum." Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi nama-Ku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Mari kita sambung dengan bernyanyi. Hati kami Tuhan, Kau tulis sabdamu, supaya kami juga setia dan teguh, mendaki gunung goyang, binasa dunia, tegarlah firman Allah selama-lamanya. Dapat dengan dihawalohkan di bagasan kor di Tuhan Yesus Kristus, ari jog niroha situdo sadarion lihita, ake diari sadarion mah tamarningo, ari hamumot ni Tuhan Yesus. Di bani takas majolo kapataridahon jog nirohata, mahitena masisapara. Mudah-mudahan alam-alam inang haleluya adu si hamuma madungon tuhatai. Haleluya. Terima kasih mak. Di hitangan di bagas pe bisa dong saling menyapa antara orang tua kepada anak. Ketika orang tua menyapa haleluya, anak-anak menjawab madungon tuhatai. Dan sebaliknya, ketika anak-anak menyapa haleluya,
orang tua menjawab menurut Tuhatai. Dan harus kita nampakkan sukacita dalam situasinya. Terima kasih. Kenapa hari ini disebut hari sukacita? Karena melalui kebangkitan Yesus itu bagi kita semakin jelas dan harus kita imani. Itu teguh tatio. Marhite hangon Yesus ini hamatean nada ujung ni salbut. Dengan kebangkitan Yesus kematian bukanlah akhir dari segalanya. Tapi ya kena percaya adondo ngul na baru di balik ni amatian. Amatian ibarat istirahat dalam damai. Karena itu jujur, mudah dong wanita, berbuka cita, salah wanita nama Junggolu, sering disingkat ring, rest in peace, istirahat di dalam damai. Bagi orang percaya, alat amati nama radian do di bagasan sona. Kenapa dua? Banyak kedua. Kenapa ada yang menuju susi hidup ada hidup miroka? Patulungan untuk hitam bahasa parkat hitam asa sitarono onjok miroka menuju dong. Lagi hamatian ini indah ujung nisbi, tetapi yang berparkat hitam asa sitarono menuju dong. Bisa tokin dulu. Bahkan ada pihak orang itu video, membayar dulu, konjek pikiran, masak kita paling ini. Tapi melalui kebangkitan Yesus kita diingatkan badan pasti berdoa. Dan hal yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kenapa disebut hari kebangkitan itu adalah hari sukacita? Karena memang betul-betul Yesus semua. Di zaman Sandario Kamangina, haranya ada kecanggihan di teknologi. Dicoba melawan membuktikan bahwa Yesus tidak betul-betul mau. Ada orang kapan dapat ramando Yesus indah nama. Tapi na ditangkap ang jago buwan. Adong manok na ditangkap ni Akka anak sisyan. Lewat firman Tuhan saat ini kita diingatkan bahwa Yesus itu benar-benar bangkit. Ada bukti. Bukti yang pertama, kuburan kosong. Marung-marung kuburan itu tidak ada sini Yesus. Jangan ada namanya sihir. Tidak hanya dari pihak Yesus atau anak-anak sisanya, dari pihak orang Yahudi juga bahkan pun. Hanya saja mereka mencoba mengalihkan isu. Tapi lewat firman Tuhan hari ini diingatkan bahwa Yesus itu benar-benar bangkit yang disaksikan oleh kepala-kepala penjaga Yahudi. Kenapa dua? Nama bukti bahwa Yesus ini betul-betul mau dipatari daun Yesus itu dihina. Ketika Yesus memperkenalkan dirinya, itu berarti bahwa Yesus itu bukan dicuri. Semakin lumkan. Nah betul-betul do Yesus mau sehingga dia mau dipatari daun diri. Mudah seorang hidup di kapal Yahudi hidup ditakut Yesus tidak meninggal karena dia tidak orang lagi ini. Betul do Yesus mau. Nah perjuangan diberikan dia sudah dihina iman si Maria Magdalena. Mulai dibagakan tahun lagi si Maria Magdalena Nabi Yesus Minggu sehat.
bahwa si Maria Magdalena mana dimut Yesus itu ke anak si anak, tetapi tidak percaya. Lalu dibaca di dalam Yesus yang dirina, itu anak si anak dua halak yang sedang berdalam. Tidak bisa ketika mereka sedang berjalan ke luar kota. Hal ini tidak percaya. Itu mengapa di dalam Yesus dirina, dulu na sekolah halak nari hakikat mangan alami. Memang Bapak Ibu Saudara-saudara, kebangkitan Yesus sesuatu hal yang sangat sulit kita terima ketika kita mengandalkan ketiga. Mudah untuk kita tetap pengasaran lahu membawa orang Yesus mau saja dia pusaka. Karena ini indah berhubung si pengasaran nonton nama Tuhan, tapi ada apa saja. Mulut Yesus Tuhan kasihana nasi saya. Olah tiga nol di pun Yesus bahasa nadi nol di bawah, tapi tidak saya mulut Yesus. Yasi mulut Yesus. Karena amannya dumut Tuhan Yesus akan mengenal nama anda berpenerus lalu memberitakan hanya Yesus. Makanya ikon sosok, ikon tubuh, ikon pasti itu saya anak sisiari aso marginta na betul-betul lalai saya gabe tima daso lalu memberitakan karena menjadi sebuah saya itu lalu memberitakan nah pasti kan berbeda bisa pakai dia misalnya menurut Tuhan Yesus ini nanya jadi betul imam mudah saksi tapi mudah betul-betul dokter saya bahwa Yesus ini mau diajari bagaimana lalu mengalami penjelasan tapi waktu hangat ini Yesus ditekankan Yesus waktu kasihan lain asal saya Tuhan betul-betul Tuhan saya karena kamu lemah lagi memberitahu berita hangat ini Yesus. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Ketika Yesus melihat bahwa murid-murid sudah benar-benar percaya, ketika Yesus melihat bahwa murid-murid sudah siap untuk diutus, maka Yesus memberikan perintah. Yesus menyuruh anak murid-murid, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Inilah perintah Yesus yang pertama kepada murid-murid. Dan itu juga menjadi perintah Yesus buat kita sampai hari ini dan bahkan sepanjang zaman. Harus memberitakan berita sukacita, harus memberitakan berita kebangkitan Yesus Kristus. Kenapa harus diberitakan berita kebangkitan Yesus? Karena berita itu adalah berita sukacita. Siapa yang percaya, sangai sinaman lagi, dohot maka persayai berita anumot ni Yesus. Dapotan ngulu ng salolo hindi lolot na. Sangai sinaman maka persayai Yesus. Mga sahang Yesus di bagasa ng una, taruli do di bana di surgo. Hasunangan. Masalah surga, masalah hidup kekal, itu ujung di pemberitaan. Makanya amat ingat tugas gereja, tugas nyatakan apa saya, nama cari konsep itu, imam memberitahu
berita Allah, memberitakan Injil. Karena Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Ini tugaslah bila Tuhan banyak mengunduh kita di tengah-tengahnya video. Bahas bicara Nabi kata Tuhan di dalam memberitahu kita ini. Mahiti akta pedalaman di kita. Mahiti gaya hidup. Biarlah gaya hidup kita menjadi gaya hidup yang bersaksi. Kita menyaksikan kebangkitan Yesus di dalam setiap aktivitas kita, dimanapun kita berada dan di dalam situasi apapun kita adanya, kita harus memberitakan Injil itu. Tugas pemberitaan Injil, Wisedo pasangan dokter beritahan doang muda di Tukupon itu beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ternyata Injil itu kita harus beritakan bukan hanya kepada manusia, tetapi juga ciptaan yang lain. Hanya saja cara kita untuk memberitakan Injil kepada makhluk yang lain, kita sebut saja ya ciptaan tumbuh-tumbuhan. Melalui firman ini juga kita diingatkan untuk senantiasa menjaga lingkungan hidup. Ketika kita menjaga lingkungan hidup, kita sudah memberitakan berita sukacita kepada ciptaan yang lain. Hal yang kedua yang ditugaskan oleh Yesus kepada murid-murid, selain memberitakan berita sukacita, selain memberitakan Injil pada ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-18, ternyata ada tugas kita hidup membantu sahib pada imun dohot partendion. Urusan-urusan diakonia, urusan-urusan sosial, kadangkala sudah hampir dilupakan. Lewat kebangkitan Yesus yang kita rayakan pada saat ini, kita diingatkan akan tugas diakonia kita. Bahatlah mengingat rata kita, lalu menanggupi akar kata dan di bagasan pasah hidup. Bope persaing secara pamatan, bope bersaing secara mental, bope bersaing secara partendion. Bahatlah rata kita. Ketika kita menyapa, ketika kita menuju, dan ketika kita mendoakan mereka, itu sudah merupakan tugas dan tanggung jawab kita. Lalu patut pasuruan Yesus di bagasan berkumpul dibohali, dibobasi, diperlengkapi demikian magite wasok ima songan kabatahon na kinani ya selama berarti waso ni Yesus sendiri waso na sendiri burbe anugona waso na manalubon dosa waso na manalubon amataya sana isi na manasbog Yesus di mulunga taruh ni doi bana ni kuasoi dibayani unang be ran bahkan unang be pakai akan kuasoi na asli apalagi kuasoi na intan sangat berbiasa kita mudah terpaksa akan hutan tapi terpaksa mana di mana di mana di mana lagi Yesus kuasoi Yesus nama pamalakoni dengan dari kita hakikat tabaritahan barita kadoti. Kuasa ni Yesus kehenon na hindi kita hatiha tauruki tatoro at ka nama sahib. Baik secara pamatan suang-suang secara partendion. Unang saksi kita ini.
Una nabiya kita mapakulikon mga panamasahe karena menurut kita tidak perlu kita mendengar. Ibang kita, dahil Yesus berkuasa di kita, hatinya tak kerjoon na niyok ni Yesus. Amang rin ang nagagawa di bagatan Yesus Kristus. Di naman kita sa dayon, ihangungot ni Tuhan Yesus. Takas man, patiyo, takas tahang yun, bahaso, tutudo mo Tuhan Yesus. Allah telah memenangkan pertarungan melalui kemenangan Yesus. Yesus benar-benar bangkit. Kebangkitannya memberikan pengharapan, bahkan kepastian bagi kita bahwa kita pun juga nanti akan bangkit. Di leher hangot Yesus hidup kirimun di kita bahwa kita ikon mot dong sih. Karena itu benar itu aku nak percaya masih pegang dosa. Mati dia hangot Yesus ima naga dijaminan kita. Itu tunjuk doa apa dina pemestahan pesta hangot ini. Dapat wahok, makita naman niyo kita diya ang umot ni Tuhan Yesus. Takas mata po. Sana isin ang nagdag. Sana isin ang pasaya ni ang umot ni Yesus. Taruni do ibana di gol na manotong. Unang be sansisi. Unang be rami. Unang be gama. Sana isin ang pasaya yang umot ni Yesus taruh di luar ibana di ngona anak Tuhan. Atau taberitahuan, tasuarahan kita saksikan kepada segala makhluk. Atau lagi taruh di haluan. Unang mabiyan, unang gamar, unang sanksi kalau memberitahu berita haluan ini. Akan dilihat Yesus do kuasa di kita, tayo magmay. Aso unang adong kesaksian di kita. Makita hata ni Tuhan kata di bagasan na maglimot kita ang ni Yesus. Tetap semangat pos roha at kay malun di leher Yesus kuasa di kita. Lalu memberitahu berita alo selamat Paskah kita. Sambutnya. Amin. Mari kita aminkan firman Tuhan ini dengan pujian. Amin, amin, amin. Kami sungguh yakin dan padamu bersyukur dalam nama Putramu. Mantang yang mahina. Terima kasih mga amin di mata di bagatan Yesus. Nanumbang alehen hamonangan di anakmu Yesus. Gabengon siya namate manalibon dosa. Di hangomot ni Yesus. Imana mga alehen pakirimun iha bahasa hati de ngot dosa. Nada hamate ang tujuh sa lupa. Pagkakitan asa merujung dosa. Atau oleh Tuhan pasu mengatamu dan kami diri. Aso mahite atamu dan kami diri. Di pembaru marohana misyan ari Tuhan. Laho marningon. Kolong irohan. Na mga leheng mo na mga pemihan. Aso ima dasar ni kami dinalau memberitahu berita di irohan. Berita haluaw. Tulisan dok julma. Posderohanan kuasumu na sun indah tataluon kuasu-kuasu nito video. Ima kami pangasapa dinalaho menguruti angka dengan pasu-pasu mahatamu na kami
sebagai kata mengun di bagasan mengenai sejarah. Angka saat mati Tuhan sendiri bersifat lantanmu. Asal tong Tuhan menguji mandungan menjagoan siang agka kuasa-kuasa mengajulah. Tetapi kuasa mengatong natarija janai bagi pengasahun sendiri bersifat lantanmu. Inalahu mandalani muruna tiga rohani. Ibu maroham Tuhan. Jadi kami, jadikan yang nami di bagasan Yesus Kristus. Amin. Kita akan pujian dari Kidung Jemaat nomor 388 ayat yang pertama sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita serahkan persembahan kita ini di hadapan Tuhan untuk diberkati. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang diperoleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kami berterima kasih dan memuji Engkau karena Engkau telah melahirkan kami kembali karena anugerah-Mu yang agung ke dalam pengharapan yang hidup melalui kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari antara orang mati. Dia adalah Juru Selamat, sumber hidup dan Tuhan kami, dan menjadi kepala yang harus kami taati.
Sekarang kami penuh sukacita oleh karena kebangkitannya. Iblis, kematian, dan maut telah ditaklukkannya, dan kami tidak takut lagi menghadapi kematian dan sengatnya, karena Tuhan kami telah menang. Engkau adalah Panglima perkasa yang menuntun kami dari kematian hingga menuju kebangkitan kelak. Kami memohon, kasihanilah kami, kuatkanlah iman kami untuk senantiasa berpegang pada berita Injil, dan kami tidak bimbang jika kami menghadapi maut. Bukalah hati kami dan hati saudara-saudara kami, supaya kami sama-sama bangkit dari kehidupan lama, dan kami dimampukan mengerjakan perlakuan yang baru. Berkatilah jemaatmu dan semua hambamu yang memberitakan kebangkitan Tuhan Yesus, supaya mereka sadar dan bangkit melawan dosa. Teguhkanlah iman kami untuk percaya bahwa kami telah diperdamaikan dan dipersekutukan dengan Engkau melalui karya keselamatan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Hiburkanlah kami dan berikanlah kami kesembuhan. Jadikanlah hati kami suci dan jiwa kami senantiasa teguh, agar kami dimampukan untuk tetap hidup benar di hadapan-Mu, karena kebenaran yang telah Tuhan anugerahkan kepada kami. Berilah kami pengharapan yang hidup, agar hati kami terhibur dikala mengingat saudara-saudara kami yang telah lebih dahulu Tuhan panggil, dan kami terhibur menghadapi penderitaan yang kami alami selama di dunia ini. Hiburlah orang-orang yang dalam kemalangan, yang sengsara, yang miskin, yang yatim piatu, janda-janda, dan orang-orang yang menunjukkan hidup kekal karena kebangkitan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai dan sejahtera, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat Paskah. Biarlah melalui Paskah ini Amang Ina secara khusus Perlagutan GKPA Bandung semakin semangat mengingat bahwa Yesus sudah bangkit. Tetap ikuti protokol kesehatan, dan kami rindu kita bisa bertemu bertatap muka pada waktu-waktu yang akan datang. Tuhan memberkati. Amin.